Shalom Bapak Ibu, selamat hari Minggu buat kita semuanya. Senang sekali bisa menyapa Bapak Ibu, sahabat-sahabat yang terbaik dimanapun kita berada. Kiranya Tuhan senantiasa menolong, memberkati, membimbing kita. Nah, hari-hari ini kita sangat membutuhkan yang namanya tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Ya, bahkan setiap orang, siapapun kita hari-hari ini sangat membutuhkan namanya tuntunan Tuhan. Nah, tuntunan Tuhan itu tidak selamanya nyaman buat kita, namun pastilah yang terbaik buat kita, saudara-saudara. Nah, seberapa pentingkah tuntunan Tuhan itu? Atau seperti apakah tuntunan Tuhan itu? Prinsipnya adalah siapa yang mau dituntun oleh Tuhan, hidupnya akan dijamin oleh Tuhan. Tetapi siapa yang tidak mau dituntun oleh Tuhan, mungkin saja dia akan mengalami kebingungan di dalam hidup ini. Nah, ketika sudah bingung, saudara-saudara, akan gampang ditipu oleh situasi keadaan, akan gampang dikalahkan. Kenapa bisa dikalahkan? Karena tidak mau dituntun oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, kalau kita sedikit melihat kehidupan Yudas adalah bagian dari 12 murid yang dikhususkan, saudara-saudara. Sangat berperan penting, tetapi akhir hidupnya mengalami kematian yang sangat tragis. Kenapa, saudara-saudara? Karena intinya tidak mau dituntun oleh Tuhan, saudara-saudara. Oleh karena itu, hari ini yang pertama kita lihat, tuntunan Tuhan itu sangat penting buat kita, saudara-saudara. Di dalam Yesaya 64 ayat yang ke-8 berkata, "Tetapi sekarang ya Tuhan, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami, dan kami sekalian adalah buatan tangan-Mu." Jadi kita adalah orang-orang yang dituntun Tuhan, orang-orang yang dibentuk oleh Tuhan. Dan Tuhan punya maksud, Tuhan punya rencana yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Nah, saudara-saudara, pertanyaannya adalah, di tangan siapakah kita? Nah, Bapak Ibu, kalau sebuah kayu di tangan seorang pengrajin yang hebat, saudara-saudara, diukir dengan begitu hebatnya, maka bisa dijual dengan sangat mahal. Tetapi sebuah kayu di tangan, saudara-saudara, tukang kayu biasa, maka bisa saja dibuang begitu saja. Nah, saudara yang kekasih, di tangan siapakah kita? Itu akan sangat menentukan hidup kita. Dan sekarang firman Tuhan berkata, Engkaulah Bapa kami, kamilah tanah liat, dan Engkaulah yang membentuk kami. Dia punya maksud, dia punya rencana yang begitu luar biasa di dalam hidup kita. Setiap kita punya panggilan, setiap kita punya rencana Tuhan untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita. Nah, saudara-saudara, kalau kita belajar dari Yudas memilih kemuliaan sementara dan akhirnya mendapat penderitaan yang kekal, penyesalan yang begitu dalam di dalam hidupnya, saudara-saudara. Harusnya memilih penderitaan sementara demi kemuliaan yang kekal. Jangan memilih kemuliaan yang sementara untuk penderitaan kekal. Jadi tuntunan Tuhan sangatlah penting di dalam hidup kita, saudara-saudara. Biarkan Tuhan menuntun kita. Jangan sampai saudara-saudara mendatangkan penyesalan di hari berikutnya, saudara. Karena penyesalan itu sangat-sangat mendukakan hati, menyesakkan hati seorang yang bernama Yudas. Akhirnya dia harus mati, saudara-saudara, dengan mati yang sangat-sangat tragis. Nah, yang kedua, Bapak Ibu, seperti apakah tuntunan Tuhan di dalam hidup kita? Tuntunan Tuhan tidak selalu nyaman, saudara-saudara. Terkadang ada gejolak yang kita alami. Perjalanan terpanjang seorang Musa, saudara-saudara, membawa bangsa Israel dipakai oleh Tuhan selama 40 tahun melewati padang gurun. Saudara yang tahu bahwa ketika siang hari begitu panas, saudara-saudara, dan malam hari sangat begitu dingin. Oleh sebab itu banyak lagi, saudara, tantangan yang mereka hadapi. Kita sangat
membutuhkan Tuhan. Ada laut Tibirau di depan, ada tentara Firaun, saudara-saudara. Tetapi yang kita tahu bahwa semakin masalah begitu besar, semakin besar potensi mujizat Tuhan yang akan terjadi di dalam hidup kita. Puji Tuhan. Dalam Ulangan 32 ayat 10 berkata, saudara-saudara, Ulangan 32, didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara, dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Haleluya, saudara-saudara. Dan Ulangan 32 ayat 11, bagaimanakah, seperti apakah bentuk tuntunan Tuhan di dalam hidup kita? Dikatakan laksana Raja Wali, menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya, menampung seekor dan mendukungnya di atas kepaknya. Demikianlah Tuhan sendiri menuntun dia, dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Saudara, kita belajar dari seekor burung Raja Wali yang sedang melatih anaknya, saudara-saudara, untuk terbang tinggi, saudara-saudara. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Bagaimana cara burung Raja Wali untuk mengajari anaknya terbang tinggi, saudara? Sarangnya digoyang bangkitkan isi sarangnya. Saudara tahu sarang burung Raja Wali itu terbuat dari ranting-ranting yang berduri, kemudian dialasi dengan daun-daun, saudara-saudara, dan ada juga kapas dan lain sebagainya. Dan ketika itu digoncangkan, maka yang tinggal adalah duri-durinya. Saudara, anak Raja Wali mungkin merasa, kenapa ibuku menggoncangkan sarang? Saudara-saudara, pada akhirnya burung Raja Wali harus terjun, saudara-saudara, dan rasanya tidak mengenakan. Tetapi yang kita tahu, ternyata itu adalah cara induk Raja Wali mengajar anak Raja Wali untuk terbang tinggi. Ketika anak burung Raja Wali akan jatuh, saudara-saudara, kemudian induknya akan datang untuk menolong, saudara-saudara, dan dijatuhkan lagi, saudara-saudara, dan ditolong lagi. Seorang anak mungkin berpikir, kenapa saya harus mengalami hal-hal yang seperti ini? Oh, saya ditolong, tetapi sepertinya ditinggalkan lagi. Kenapa masalah demi masalah terjadi di dalam hidup saya? Saudara tahu bahwa ternyata untuk burung Raja Wali, anak burung Raja Wali terbang tinggi, dia harus melewati setiap proses-proses. Di dalam diri kita, saudara-saudara, ada potensi yang luar biasa. Ada potensi ilahi untuk melakukan perkara-perkara yang luar biasa bagi Tuhan. Bahkan di saat masalah datang, saudara-saudara, disitulah saudara kita butuhkan tuntunan Tuhan, saudara-saudara. Kenapa tercipta sebuah penemuan-penemuan? Sebenarnya karena terjadi sebuah masalah, karena terjadi sebuah keinginan, saudara-saudara. Kenapa orang menciptakan pesawat? Karena merasa mobil sudah tidak mampu lagi, membutuhkan transportasi yang lebih cepat lagi. Kenapa orang menciptakan mobil? Karena mungkin berjalan kaki sudah tidak nyaman lagi, saudara-saudara. Karena itu masalah tidak lagi menjadi masalah ketika tuntunan Tuhan ada di dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Oleh karena itu, melalui renungan yang singkat ini, saudara, yang saya sampaikan bahwa betapa pentingnya kita untuk dituntun oleh Tuhan. Dan ketika kita mengalami pergumulan, masalah demi masalah, maka itulah waktunya kita mohon belas kasihan Tuhan, tuntunan Tuhan. Saudara, banyak orang ketika mengalami masalah di dalam hidupnya justru mempersalahkan, saudara-saudara, mempersalahkan keadaan, situasi, dan lain sebagainya. Tetapi inilah waktunya untuk kita meminta, memohon tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan akan membawa kita ke tempat-tempat di mana mungkin kita tidak tahu.
tetapi Allah sedang menyediakan sesuatu yang luar biasa. Saudara-saudara, pelaut yang ulung pun lahir daripada pelaut-pelaut yang sering mengarungi gelombang dengan ombak yang besar. Saudara, penemuan-penemuan ditemukan ketika masalah-masalah muncul, saudara-saudara. Karena itu, mari kita belajar bagaimana kita dituntun oleh Tuhan ketika masalah datang dalam hidup kita. Itulah waktunya kita memohon tuntunan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.